Baik, sahabat-sahabat, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tundukkan hati, memohon kepada Yang Maha Ilmu, karena sungguh kita tak berdaya ya menghadapi jalannya takdir kehidupan tanpa Dia bimbing. Tanpa bimbingannya kita akan hanya terantuk pontang-panting dari satu fenomena ke fenomena lain dan akan tenggelam dalam kelelahan yang tak bertepi. Sungguh indah sebenarnya hidup punya Tuhan gitu ya. Kita punya Allah Ta'ala dengan kesadaran bahwa Dia Maha Kuasa. Dia Sang Pengatur ini semua. Dalam suluk kita mencoba menangkap rasa itu, menghidupkan rasa itu, dan kemudian menumbuhkan rasa itu bahwa ada Allah di balik segala sesuatu. Sesuatu yang kayaknya klise ya, kita bilang Allah, siapa pencipta ini? Allah. Anak SD pun bisa bilang, siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Allah. Manusia siapa yang menciptakan? Ya. Tapi kadang-kadang kita terpeleset dan kemudian lupa gitu bahwa Dia juga yang menciptakan semua kondisi. Dia juga yang mengizinkan seseorang menyakiti kita, seseorang menipu kita. Dia juga yang mengizinkan seseorang mengecewakan kita gitu. Hal-hal yang kita tidak suka kita hadapi di dunia ini, dan kemudian kita cenderung lebih ke marah kepada orang yang bersangkutan, tenggelam di situ, kecewa bertahun-tahun gitu ya, sampai belum move on sampai sekarang gitu, menyisakan trauma, jejak-jejak di dalam jiwa kita yang kemudian membuat kita so bitter gitu, sangat marah sebenarnya terhadap itu, tapi belum kita proses. Dan kita lupa bahwa ada izin Allah di balik itu. Alih-alih kita mencoba mentafakuri kenapa Allah izinkan itu terjadi, kemudian kita cenderung lebih tenggelam di dalam kedukaan, di dalam kemarahan, dan lain sebagainya. Dan di situ kita kehilangan makna. Suluk adalah sebuah gerak ya, berjalan mencari jalan-jalan yang hakiki, karena setiap orang itu, this is the good news ya, adalah diciptakan dengan satu purpose yang sangat agung. Setiap orang tanpa kecuali, setiap orang yang terlahir jadi manusia, apapun keadaan fisiknya, apapun keadaan dia saat lahir, apapun keadaan dia saat ini, setiap orang yang terlahir sebagai manusia itu terlahir dengan punya entitas di dalam dirinya berupa jiwa, dan di dalam jiwa ada qalb. Itu yang bisa jadi tajalli Allah Ta'ala. Itu yang membuat manusia menjadi bayangannya yang paling sempurna di alam semesta ini. Sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh gunung-gunung, ya. Sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh malaikat, jin. Kita dengan potongan raga yang seperti ini, jiwa seperti ini, ada ruhnya juga, itu yang membuat kehidupan kita sebenarnya harus dimaknai berbeda. Alih-alih hanya menjalani kehidupan seperti mengalir tanpa makna. Kesadaran bahwa Allah Ta'ala di balik segala hal seharusnya membuat kita lebih tenang. Kalau tertundanya, jadi misalkan doa tertunda, keinginan kok tidak terkabul juga, kesadaran bahwa Allah tengah menggenggam dan Dia tidak kehilangan kendali, mestinya bikin kita tenang. Bahkan di dalam sebuah ketertundaan, Dia pasti menyiapkan yang terbaik. Iman seperti itu membuat kita nyes gitu, hati itu tenang. Bahkan hal yang paling turbulen sekalipun, sebuah kehilangan yang sangat menyakitkan, sebuah peristiwa yang sangat menampar kita gitu ya,
sebuah situasi yang kemudian membuat dunia kita seperti runtuh sekalipun, kesadaran bahwa Allah tidak lepas kendali di situ. Dia tidak membiarkan kita, dia tetap ada di situ. Membuat kita menjadi punya tali penyelamat dan tidak jatuh ke dalam kesedihan yang tanpa ujung, depresi yang tanpa batas. And so we can move on gitu. Kita bisa menghargai kehidupan dan menerima kehidupan apa adanya dengan sebuah kebesaran hati yang Allah limpahkan cahaya. Dengan cahaya itu kemudian dada kita jadi lapang. Itu suluk. Itu kenapa kita coba zoom in dari berbagai penggal kisah Musa alaihissalam sebagai nabi yang namanya paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Kajian ini sebenarnya kan upaya untuk mencoba mendekati Al-Quran satu ayat, kita coba kaji, kita coba telaah, elaborasi dari pengalaman kita, dari kitab kauniyah yang Allah berikan ke dalam kehidupan masing-masing sahabat, apa relevansinya gitu, supaya ayat itu bunyi. Bukan sekedar ayat yang terpampang atau tercatat di buku, tapi itu menjadi dear to us. Ketika Allah Ta'ala berfirman, bisa jadi yang kau anggap baik belum tentu baik, yang kau anggap buruk juga belum tentu buruk. Kita jadi ada kendali dalam hati itu, menghadapi dinamika kehidupan yang pasti akan selalu kita pontang-panting di antara ini baik menurut kita, tapi sebenarnya nggak baik. Menurut kita tidak suka, tapi di balik itu barangkali ada kebaikan. Nah, hal-hal seperti itu tuh bikin kita kuat, sahabat-sahabat. Ayat itu sebenarnya harus bikin kita kuat menghadapi segala sesuatu. We have the agility, gitu, the perseverance, the endurance menghadapi itu, sehingga kita melangkah itu jadi lebih banyak senyumnya, lebih banyak menebarkan rahmatnya. Kalau kita senyum, kita bisa kuat. Nah, orang sekitar kita akan melihat itu, akan terlindungi, ternaungi dengan kesabaran kita, tawakal kita, syukur kita, ikhlas kita. Itu yang bikin adem, auranya menyebar ke sekitar. Itu yang akan mengubah kehidupan. Itu yang kemudian kita menjadi bisa memaknai takdir kita. Kisah Musa itu bicara tentang bagaimana seorang manusia itu sebenarnya, dan itu berlaku buat kita semua, berenang dalam samudera nikmatnya. Nikmat dalam arti Al-Quran adalah sebuah pengaturan ilahiyah. Seorang Musa itu difokuskan hidupnya dari awal, lahir di zaman masa penindasan Firaun ketika dia mengeluarkan perintah membunuh bayi laki-laki Bani Israel. Anehnya, skenario Allah luar biasa ya. Bayi itu diantarkan sendiri, Allah Ta'ala atur gimana caranya jadi besar justru di kalangan istana Firaun. Itu ayat yang luar biasa besar. Nah, kadang dalam hidup itu yang kita nggak bisa mikir tuh. Kan kalau Musa gitu ya, ada gimana caranya menjauh sejauh mungkin dari Firaun karena takut dibunuh. Skenario Allah, justru cara dia selamat, besarkan dia di lingkungan kerajaan. Karena Allah sudah mempersiapkan seorang Siti Asia. Nah gitu. Itu kadang-kadang kita menghadapi sesuatu kehidupan tuh, fenomena atau keadaan, situasi yang kita tuh sudah merancang ya, oh biar selamat begini, begini, begini. Tapi kenyataannya kemudian Allah kadang-kadang putarkan. Sesuatu yang kita betul-betul lari dari itu malah Allah dekatkan ke situ. Nah, kalau itu terjadi, ingatlah kisah awal Musa ini. Barangkali penyelamatannya ada di situ. Sesuatu yang di luar akal pikiran manusia. Gitu. Tapi itu nikmatnya bertakwa. Kalau kata Ibnu Arabi ya, tanda seseorang udah mulai mencapai takwa, atau kita udah mulai mencicipi takwa, yaitu dia mulai merasakan mendapat rezeki tak terduga.
So the power of taqwa udah hidup tuh, karena Allah tuh senang kasih surprise. So romantic ya. A good surprise of course, sesuatu yang kita sukai. Tapi dia selalu simpan last minute, nggak kelihatan. Sampai kita, ya Allah dari mana? Jadi gembiranya luar biasa gitu. Di situ, di masa gaib tuh kan tidak bisa kelihatan mana ini jawabannya. Nggak kelihatan, gelap. Itu yang disebut dalam surat Al-Baqarah di awal-awal. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kata Rasulullah, baca 10 ayat Al-Baqarah setiap malam. Itu dari 10 ayat itu akan melindungi kita dan keluarga dari sentuhan setan. Ya, buat ibu-ibu bacain tuh buat anak-anaknya biar nggak kesentuh setan tuh gini, dalam arti setan dulu dari luar dan dalam ya. Hawa nafsunya, amarahnya nggak gede. Kadang-kadang anak-anak bisa jadi sangat emosional ya, suami kita atau apa. Coba 4 ayat awal Al-Baqarah, terus ayat kursi itu 255 ya, terus diikuti 2 ayat setelahnya. Di 255, 256, 257. 4 tambah 3, 7, terus 3 lagi adalah 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Baca itu setiap malam sebelum tidur. Insya Allah. Ya, jadi di 4 ayat awal Al-Baqarah dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, dzalikal kitab, merujuk ke alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya, huda, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu sudah definisi awal, sudah orang-orang yang beriman kepada al-ghaib, hal-hal yang nggak jelas, hal-hal yang nggak kelihatan, yaitu tadi doaku belum tampak, belum ada tanda-tanda, tapi iman membawa kita walks anyway, jalani itu, karena dengan iman itu kita tahu Allah ada di situ, kita nggak sendiri, solusinya ada somewhere, jalan aja. Bukankah Allah Ta'ala berkata juga dalam Al-Quran bahwa menunggu jalan keluar dari Allah itu sebuah ibadah. Menunggu jalan keluar dari Allah indah ya. Jadi kita nggak panik gitu. Gimana ya, gimana dulu ini belum ada uangnya, mau panik. Seolah-olah Allah itu tidak bekerja. Ikhtiar, begitu ikhtiar optimal, tunggu udah. We rest our case, sebentar tunggu aja. Lihat dari mana Allah mengirim. Jangan menggadaikan jiwa kita, nauzubillah, jangan menggadaikan harga diri kita hanya karena ingin keluar panik dari sebuah persoalan. Tunggu aja. Tunggu. Aduh, nggak sabar aku pengen ngomong. Tunggu. Ya, suluk membawa orang menjadi lebih dignity gitu. Jadi nggak selalu mengandalkan orang, nggak selalu karena dia pengandalannya Allah Ta'ala itu. Ya. Jadi belajar berjalan dalam kegaiban, dalam kebingungan, nggak jelas nih mau kemana, nggak jelas tuh bukan belum nggak tahu ya, belum tahu, menunggu sinyal Allah. Nah, dalam menunggu itu ada sebuah kualitas yang tumbuh di situ, karena kita menunggu dengan sebuah iman, sebuah keyakinan Allah ada, tunggu aja. Kita tengah dipandang Dia, kita semua masih dalam sebuah track yang Dia sediakan. Nah, sedikit summary ya kan, Musa seperti itu difokuskannya. Setelah dewasa, tiba-tiba harus hengkang dari negeri Mesir. Dalam sebuah peristiwa tragedi ya dalam tanda kutip, nggak sengaja membunuh orang. Tapi dari situ dia dipertemukan dengan Syuaib alaihissalam. Bekerja 8-10 tahun. Itu yang kita kadang-kadang Allah bikin seolah-olah berbuat kesalahan tertentu yang membuat kita harus pindah kota lah, pindah pekerjaan,
ya, dan lain sebagainya. Sebuah gerak hijrah, tapi itu kemudian membawa kita bertemu siapa gitu ya, yang kemudian gara-gara itu ketemu. Nah itu kita usia segini udah mulai melihat tuh, oh gara-gara aku pindah ke sini aku ketemu sama si A, gara-gara si A aku ketemu B, dan sekarang bisa bertaubat dan lain sebagainya. Dari setelah berhadapan dengan berguru kepada Syuaib alaihissalam, Musa kemudian balik lagi kan berhadapan dengan Firaun, membebaskan Bani Israel dari negeri Mesir, membelah Laut Merah, menghadapi umatnya menyembah patung anak sapi emas, terkatung-katung 40 tahun di padang gurun dan lain sebagainya. Nah, kita sudah sampai kepada episode di mana ketika umatnya sedang disuruh menyembelih sapi betina. Itu semua sebuah perjalanan manusia. Ya. Tapi ingat lagi bahwa suluk itu berasal dari kata kerja salaka, artinya memasuki sesuatu, tapi bukan masuk jalan tol. Sobat-sobat, suluk itu seperti benang yang dimasukkan ke lubang jarum. Cara masukinnya itu harus fokus. Makanya tema utama dari suluk adalah kita mesti belajar mengidentifikasi siratal mustaqim. Yang kata ulama adalah seperti seuntai rambut dibelah 7. Seusai serambut dibelah 7, kita jalan di titian rambut aja udah nggak, impossible ya kan, tali gede aja belum tentu bisa jalan ya, harus membentuk jembatan yang bagus, udah gitu dibelah 7, itu sebuah ekspresi sulitnya menemukan jalan keabadian masing-masing. Sulitnya orang bersyukur sebenarnya, karena yaitu iblis berhasil tuh, dia yang sudah bersumpah, aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, dan kanan, dan akan mendapati sebagian dari mereka tidak bersyukur. Kejadian betul. Buktinya sedikit orang yang ada di Siratal Mustaqim. Sedikit orang yang beriman dan beramal soleh. Seminimalnya ya. Karena menurut surat An-Nisa 69, hanya ada 4 golongan yang ada di Siratal Mustaqim. Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Dan itulah teman yang sebaik-baiknya, itu dikatakan. Ya. Jadi suluk, kisah Musa adalah tentang suluk. Kita mesti menemukan korelasinya di mana episode ketika pengorbanan itu ada, ya, dalam suasana genting. Kemudian Allah Ta'ala seperti bayi dialirkan di sungai gitu ya, kita dialirkan ke dalam sebuah takdir tertentu, tidak terbayang bahwa itu menjadi solusi. Nah, seharusnya dari setiap penggal yang kita sudah bahas tahun lebih ini, kita mesti lihat korelasinya bahwa kenapa kisah itu ada dalam Al-Quran, bukan sekedar sejarah belaka. Karena Al-Quran adalah huda, linnas, petunjuk bagi manusia. Pasti ada penggal-penggal kehidupan kita yang similar. Mirip keadaannya dengan ketika fase membelah laut lah, ketika fase menyembah patung anak sapi emas, dan lain sebagainya. Nah, as a reminder, kita lanjutkan di sini. Jadi ketika itu, Musa alaihissalam kemudian menyuruh, Allah Ta'ala berfirman melalui Musa alaihissalam untuk masalah menyembelih sapi lagi, karena mereka berbuat kesalahan kembali. Dan kita sudah bahas dalam surat Al-Baqarah 67, dicantumkan di sana objection mereka, dicantumkan di situ bagaimana respon Bani Israel mendengar perintah itu. Dan responnya adalah tidak normal. Karena seharusnya seorang abdi, ya, seorang hamba, begitu Allah Ta'ala bilang, sembelihlah seekor sapi. Udah, sami'na wa ata'na ya Allah, ambil sapi, sembelih. Tapi respon mereka adalah, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Gitu. Ada sebuah ketersinggungan yang implisit dinyatakan di surat Al-Baqarah ayat 67 dalam kalimat itu. Dan ini menunjukkan sebuah cacat jiwanya. Karena kalau orang
bersungguh-sungguh betul bersuluk menuju Allah Ta'ala. Saya pokoknya mau pulang keadaan bersih gitu. Dia pengen bersungguh-sungguh. Dia akan diuji kalau dalam kehidupannya, ya kalau orang itu disebut brengsek lah, kamu bodoh, buruk, tidak benar, tidak akan tersinggung. Mestinya ya. Karena menyadari memang diri penuh dengan kekurangan. Tapi kalau orang-orang masih lemah mental suluknya, ditampar sedikit udah kayak layangan putus. Melonjak langsung, pundung kalau orang Sunda bilang, langsung ribut. Jadi ini betul-betul menunjukkan kualitas keikhlasan seseorang. Orang tersinggungan, gampang tersinggung, dia nggak ikhlas. Pasti egonya itu yang tersinggung. Dia merasa, kamu harusnya kok nggak hargai aku. Wah, ego tuh yang ngomong-ngomong gitu tuh. Aku kan dulu bantu dia. Masa gini aja, wah ya terus diungkap. Orang yang ikhlas tidak tersinggung. Dia nggak jawab ini, oh mungkin dia lagi sibuk gitu ya. Dia butuh duit, terus kemudian yang bersangkutan, maaf nggak ada. Terus kemudian marah. Dulu dia kurang kita bantu, sekarang kita bantu dia nggak mau, game. Jadi tersinggung. Harusnya kalau ikhlas ya pernah bantu ikhlas aja lillahi ta'ala, nggak usah disungkit-ungkit lagi. Justru diungkit jadi kita pahala ikhlasnya hilang. Orang ikhlas tuh dia hanya melihat kepada Allah Ta'ala. Itu sebagai ayat ini juga menjadi refleksi buat kita ya. Kalau kita meletakkan hidup kita dalam pandangan orang, keluarga besar gitu, bagaimana melihat kita, papa mama gitu ya, mungkin ya teman-teman, itu harga diri kita yang kemudian jadi sesembahan. Sebenarnya makin akan banyak persoalan dalam hidup dan kita akan capek terus ya hidup performing pakai topeng gitu supaya membuat orang happy sama kita. You become a people pleaser, capek banget gitu. Tapi kalau seorang pencari Allah sejati, ya sahabat, walaupun Allah menggunting-gunting hidupnya sekalipun, misalkan ya, worst case scenario, menggunting-gunting hidup, berantakan, atau misalkan dia dipermalukan, bisa aja tuh. Karena Allah tahu dia punya egonya kayak begitu. Jadi Allah tuh paling tahu treatment apa dalam kehidupan yang bisa mengobati penyakit hati yang ada di dalam jiwanya, yang karena dia kurang istighfarnya. Nah, makanya kalau mau menggunting, memotong, membypass ujian, banyak-banyak istighfar. Kalau kurang istighfarnya, sholatnya juga ya kurang khusyuk gitu ya, banyak ngelamunnya. Tekor kan, sementara dia pengen mendekat sama Allah Ta'ala. Maka Allah berikan treatment dari luar. Hilang ini, hilang itu, konflik ini, konflik itu. Tapi ya udah, bismillah. Kalau kita sudah berikrar, ya Allah aku ingin mendekat kepadamu. Sebenarnya itu yang kita minta di Shiratal Mustaqim. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Cuma kadang kita nggak ngeh gitu. Setiap hari kita mohon itu dengan kesadaran yang berapa persen. Dan Allah tahu mana yang cuma bicara di bibir tanpa paham apa yang dia minta, dan mana yang betul-betul mentalnya sudah siap. Maka Allah akan turunkan treatment beneran. Diproses menjadi lebih baik. Ya, jadi itu. Ini menggambarkan ada sebuah cacat dalam dirinya, ada sebuah ketidakikhlasan. Dan itu penting untuk kita berkontemplasi ya, karena kebanyakan kan kita lebih memilih dipandang baik di depan manusia. Itu namanya tidak mencari Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita menggadaikan jiwa kita. Hati nurani mengatakan itu dusta. Tapi kita we go on anyway karena takut sekali dipandang gagal sama keluarga besar. Takut banget sama teman-teman dipandang begini, begitu. Perasaan Allah
nomor sekian. Yang penting aku di hadapan sosial media, teman-teman, masih ratingku di atas enggak gitu. Capek hidup seperti itu. It's a choice, ya. But kalau mau bebas dari itu semua, mending ikhlas. Kalau mau bebas dari sumber-sumber kekecewaan, ikhlaskan saja. Udah aja transaksinya saya dengan Allah Ta'ala. Saya sama Allah Ta'ala. Yang lain begitu, udah serahkan sama Allah. Ya Allah yang maha adil. Kalau kita yang mengadili, bisa tidak adil ya. Contoh gini, kalau seseorang, guru saya bilang gini, kalau almarhum mursyid saya bilang, kalau seseorang memukul kamu dengan kekuatan 50 kilo, misalkan ya orang gede, pukul, kekuatan 50 kilo, terus kita terhuyung-huyung kan, kesel, marah, kita pukul balik dengan kekuatan 50 kilo. Karena kita anggap, karena dia membalas aku 50 kilo, mukulnya, aku juga 50 kilo. Adil? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Kapasitas kita bisa nerima 100 kilo. Dia 25 kilo. Begitu kita pukul dengan 50 kilo, wow. Jatuh dia, ambruk. Nah, itu yang tidak terjangkau oleh akal kita. Adil itu tidak mudah, karena kita mesti mengetahui the other side, bagaimana kondisinya. Ya. Jadi, ini melambangkan Bani Israel dalam episode ini kembali ngeyel. Disuruh menyembelih sapi. Nanya-nanya. Sapinya usianya segimana? Warnanya apa? Jadi mengerucut. Ya udah, warnanya gini, usianya jadi susah. Padahal kata seorang ulama, seandainya mereka nggak nanya-nanya, gitu diperintahkan bunuhlah sapi betina, ambil aja sapi betina yang mana, diterima. Tapi karena banyak nanya, ya kemudian kita lihat sendiri. Dari ayat itu, 67, seterusnya itu merupakan sebuah deskripsi sapi jenis apa yang mesti dibunuh. Kita sudah bahas itu. Tapi kita mau fokus di sini, ayat 71 ya. Tentang sapi yang harus dibunuh adalah sapi yang belum pernah ya, dipakai untuk membajak tanah. Itu yang harus dikorbankan. Sapi itu melambangkan kita, nih, Al-Baqarah. Jiwa yang masih Al-An'am, masih banyak kelemahan, masih banyak cacat. Makanya harus dikorbankan. Itu kita yang pemarah, kita yang pencemburu, kita yang dengki, kita yang kurang bersyukur, gitu ya. Itu yang harus dikorbankan, itu sifat-sifat itu. Makanya ini jelang Idul Adha nih, nanti udah mulai nabung untuk kurban. Sebaiknya sahabat-sahabat, saat penyembelihan hewan kurban, idealnya sih kita sendiri yang menyembelih. It makes whole different thing. Belajar. Tapi kalau nggak bisa sama orang lain, kalau pada saat itu berdoa. Kalau mungkin yang jauh ya, kita di Eropa, live streaming sama orangnya. Karena itu momen-momen kurban itu dari zaman Adam alaihissalam ya. Kurban, nabi-nabi ada kurbannya. Di situ, seiring dengan darah menetes, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengambil sifat tertentu yang kita punya kesulitan menghadapi itu. You name it. Jadi tiap tahun biasanya temanya bisa berubah. Misalkan, ya Allah, aku ingin nih sifat pencemburuku ini bikin aku, aduh ya Allah, susah pontang-panting. Atau amarahku, malesku, gitu ya. Kalau spesifik seperti itu, nanti kita akan, makanya Idul Adha itu jangan lewat sebagai ritual tahunan saja. Oh, potong sapi, misalkan potong kambing, hura-hura, tapi tidak ada jejak suluknya. Padahal itu adalah momen untuk penyembelihan karakter sifat-sifat buruk di dalam diri. Dan penting untuk mengamati itu. Bagian dari man arofa nafsahu, mengenal jiwa kita. Itu ya, demikian agungnya syariat Rasulullah Muhammad SAW. Semua itu perangkat pensucian diri. Sholat, saum,
kurban, ya, macam-macam. Nih buat ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak bandel, kurban, bukan anaknya dikorbanin, sembelihin kurban. Kalau zaman dulu memang ya di Inka orangnya beneran dikorbanin. Ya, jadi misalkan kadang-kadang anak menjelang usia puber kok jadi bandel gini ya, kok jadi pembangkang gini. Ya udah, orang tuanya berdoa, ya Allah keluarin uang korban ketika dengan hajat, ya Allah tolong dengan korban ini tolong anakku. Jangan dibikin bandel-bandel amat gitu. Dan lakukan itu semua dengan ketakwaan. So itu ya, jadi supaya Idul Adha kita bermakna gitu, dalam arti kita menjadi lihat itu menjadi bagian dari our purification. Sahabat-sahabat, jangan biarkan ibadah-ibadah semua hal ya, mau haji apa berlalu dengan tanpa makna. Apalagi kurban tuh kan sayang udah keluar uang besar, lebih baik dimaknai walaupun sebentar. Ya, yang jarang tuh kita takwanya. Minimal saat menyembelih kambing, ya minta kepada panitia kurban saat ijab qabul. Panitia juga jangan sekedar ini uang, oh ya terima kasih, lepas. Mestinya selamannya agak lama tuh, karena di situ doa. Ya, bagi yang berkurban walaupun tidak melakukan sendiri, tidak hadir di tempat, tapi hatinya berdoa, ya Allah, maksud hamba berkurban adalah ini gitu. Jadi ada ijab kabul yang jelas. Rasakan, lakukan itu dan lihat ada perbedaan antara dari kurban dari tiap tahun ke tahun lain. Karena kita kan sebenarnya dalam sebuah kefakiran butuh sekian banyak penyakit fisik, batin. Dengan kurban itu kita meminta kesembuhan kepada Allah Ta'ala. Ya, melalui hewan itu. Insya Allah banyak kejadian-kejadian yang menakjubkan di balik ritual ini. Nah, kemudian dikatakan di sini Allah Ta'ala berfirman, sapi itu sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Itu kondisi yang harus dikurbankan. Artinya apa? Belum dipakai membajak tanah tuh, sapi itu gambaran raga ya. Tapi spesifik tanah dan mengairi tanaman adalah untuk menumbuhkan sesuatu. Jadi itu adalah simbol kalau orang belum bekerja untuk agama. Belum ada niat untuk menolong agama Allah. Sayangnya kebanyakan orang kerja habis-habisan siang malam, tapi bahkan tidak ada niatan begini ya, menolong agama Allah, tidak senantiasa labelnya Islami misalkan ya, nggak mesti begitu juga, atau harus dakwah bentuknya bisa jadi masak, nggak perlu juga labelnya pakai bulan bintang gitu ya. Dalam Allah akan mengilhamkan, menginspirasikan hal yang cocok dengan buminya masing-masing. Tapi maksudnya menolong agama Allah adalah minimalnya Bismillah di situ. Bismillah ya Allah untukmu. Ikhlas di situ kembali lagi. Supaya kita capek, ya kan? Orang yang bekerja keras capek, iya sama-sama capek. Tapi beda pekerjaan untuk Allah dan tidak. Ya, karena ini berkaitan dengan membajak tanah dan mengairi tanaman. Itu berkaitan dengan orang yang tidak pernah mencari ilmu yang hak, ilmu yang bisa menumbuhkan jiwa. Mestinya semakin orang benar-benar bersuluk, apapun yang dia pegang, mau itu megang pena, megang laptop, megang buat masak gitu ya, itu jadi sarana untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Ya, itu dengan demikian sebenarnya esensi dari Al-Baqarah adalah membentuk diri kita. Ya, esensi dari kisah suluk, kenapa heboh banget tuh Bani Israel dikeluarkan dari negeri Mesir? Ceritanya panjang tuh, dimulai sejak Musa bikin dulu keluar dari Mesir duluan.
harus keluar memang kita dari negeri lama. Maka kita tidak bisa bersuluk, taubat, mendekat kepada Allah Ta'ala dengan membawa alam lama. Ya, alam lama itu penuh dengan waham, penuh dengan hal yang tidak hak, penuh dengan dugaan yang tidak baik, tidak benar tentang Allah Ta'ala, tentang bagaimana memandang kehidupan. Buktinya hati kita nggak tenang terus seringnya. Bingung terus, gelisah terus. Itu berarti kita membawa waham-waham lama yang harus dihilangkan. Harus dipenggal kalau masalah kurban itu. Jadi dalam suluk kita harus siap-siap melampaui serangkaian pengorbanan. Ya. Makanya harus mati sebelum mati itu karena banyak pengorbanan. Alam lama dihilangkan. Karena itu nggak pas buat kita sebenarnya. Kesukaan kita terhadap sesuatu. Ya. Nanti disapiakan, di switch kepada kecintaan, kesukaan kepada hal-hal yang lebih hak buat jiwa, yang membawa ketentraman lebih. Dan itu hanya bisa dirasakan. Setelah itu, nanti kita akan geleng-geleng kenapa dulu aku begitu ya. Tapi ya, kadang-kadang kita hanya bisa menghargai nilai setetes air kalau udah merasakan jalan di padang gurun sekian lama, menempuh panas, nggak punya minum. Kalau sudah merasakan kehausan seperti itu dan kita seteguk air tuh ya begitu. Kadang Allah Ta'ala suka begitu gitu. Jadi dicemplungkan ke dunia air tidak menghargai hakikat air itu apa gitu. Hakikat sebuah kedekatan kepada Allah Ta'ala. Kering gitu hati kalau jiwa kalau jauh dari dia. Nah, kadang-kadang bikinnya dihijab. Dia seolah-olah bersembunyi gitu. Sampai dia kemudian Allah, yang lain begitu mengecewakan, aku ingin engkau gitu. Nah, ketika dia mulai jiwanya, aku ingin engkau mencari, udah terbuka. Dan seorang ulama mengatakan kalau Allah sudah menarik seseorang itu nggak berhenti. And that's beautiful. Penarikannya sampai kita benar-benar ketemu dia dan mendekat. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan. Pertanyaan dari Tenina, zalikal kitab laru alif lam mim. Rasanya kita udah bahas ini ya. Zalikal kitab, alif lam mim itu menunjuk 3 kitab secara umum ya. Maknanya tentu berlapis. Dulu saya dikatakan oleh guru agama alif lam mim. Apa ini? Saya tanya, kok ada alif lam mim? Oh, itu hanya Tuhan yang mengetahui artinya. And I'm so not satisfied with that answer. Logika saya gini, Al-Quran ini kan petunjuk buat kita. Huda linnas, Allah Ta'ala yang bicara begitu. And why does it better gitu, mencantumkan satu ayat yang kemudian Allah bilang cuma aku yang tahu artinya. And what's the fuss gitu kan? So, biasanya ini area ulama tasawuf yang menjelaskan ilmu itu. Kalau Mbak Nina pengen tahu, baca Futuhat Makkiyah, Ibnu Arabi mengupas dalam tentang hikmah huruf-huruf gitu ya. Secara garis besar, alif, lam, coba dari penulisannya juga dari alif, lam itu seperti alif yang kemudian dialirkan. Indah ya. Kemudian mim. Alif secara garis besar ya, alif adalah kitab Al-Quran, lam adalah kitab kauniyah, alam semesta, dan mim ya manusia, kitab insaniyah. Jadi ada kitab Quraniyah, kitab kehidupan kita, dan kitab diri yang harus dibaca. Tiga-tiganya kitab zalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan di situ. Apapun yang Allah Ta'ala state di sana, katakan di sana, nggak ada keraguan. Tentang syariat apapun, tentang kisah apapun. Sebagaimana tidak ada keraguan dalam penciptaan alam semesta. Mengapa bintang berputar demikian? Kenapa pandemi terjadi di tahun waktu itu? Kenapa ini, kenapa itu? Semesta kita bisa di zoom in,
dalam kisah hidup kita masing-masing. Kenapa mama papa bercerai di usia sekian misalkan. Kenapa adik saya gitu, you name it. That is our lamb. It's kitab kauniyah yang melingkupi kita. And then kita punya kitab di dalam diri. Diri kita, wow, semestanya jauh lebih besar. Kolb kita, waduh, itu langit 7 yang kita lihat pakai Hubble atau sekarang James Webb, kecil dibandingkan kapasitas kolb. Luar biasanya kolb manusia ya. Nah itu. Tapi keraguan kan kemudian menjadi muncul bagi yang tidak bertakwa. Ragu itu menimbulkan was-was, menimbulkan khawatir. Bisa nggak ya saya nyekolahin anak? Makin mahal, itu ragu kan? Padahal la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, keraguan itu merupakan hijab. Ada yang belum kita pahami di situ. Ketika kita belum move on, ada keraguan bahwa Allah mencipta segala sesuatu dalam sebuah performs yang paling sempurna. Ragu kita kesempurnaannya di mana di dalam kasus ini. Itu kitab kauniyah yang harus dibaca. Dan so kita belajar ya. Insya Allah gitu Teh Nina. Dari Mbak Della, Masya Allah Ibu Bapak saya selalu menyuruh kami video call saat kurban. Kami disuruh berdoa saat hewannya disembelih. Saya suka malas-malasan karena ngantuk. Mulai saat ini Insya Allah saya akan sungguh-sungguh bangun dan berdoa. Betul Del, gitu ya. Jangan itu sacred moment tuh. Begitu darahnya terpancar itu ya Allah gitu. Hilangkan ini ya itu, nah itu akan efek transformatifnya jauh lebih besar dibanding kita lalai udah kirim duit doang. Allah kan bukan butuh, yang Allah butuhkan ketakwaannya itu yang dan ada ayatnya kan Allah tidak menerima darah dan dagingnya, yang dia butuhkan ketakwaannya, hati kita yang ya Allah lawang Allah tuh maha kaya, nggak butuh kok kita nggak kurban juga. Tapi di situ kita butuh tools, kita butuh a means, a way, wasilah gitu. Ya Allah, nih aku nih kayak gini, tolonglah gitu. Dan sebenarnya kalau mau kurban sering-sering aja gitu, nggak Idul Adha juga bisa gitu. Ya, walau alam. Mati sebelum mati, menghapus semua yang lalu ternyata nggak mudah. Iya, betul. Ya, jadi ya, memang tidak mudah ya. Tidak mudah hidup itu. Betul-betul kalau kita tanpa bimbingan Allah Ta'ala, tanpa petunjuk dan pertolongan Allah Ta'ala, nggak bisa gitu. Tapi orang yang masih termakan oleh ilusi setan, dunia ini kan ilusi banyaknya, dia selalu melihat, yaitu dia gagal untuk melihat Allah di balik itu. Nah, makanya kan Qul huwallahu, surat Al-Ikhlas itu jadi penting gitu. Allahus Samad, lam yalid walam yulad, nggak diperanakan, nggak ada perantara, nggak ada. Dia adalah dia. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi toh kita punya kesempatan dan Allah beri kemampuan untuk mengenal dia. Itu kenapa alam semesta ini diciptakan. Kalau Ibnu Abbas mengatakan tentang tafsir bahwa dan jin dan manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala adalah, makna ibadah menurut beliau adalah untuk mengenal dia. Jadi makanya panjang ini alamnya. Ini kita baru di mautin dunia ya. Kita udah lewat 2 etapa sebelumnya. Mautin Alastu, alam persaksian. Peristiwanya direkam di surat Al-A'raf 172. Alastu birabbikum, kata Allah Ta'ala. Kita semua bersaksi jiwa-jiwa, bala syahidna. Kemudian di penggal tertentu ditiupkan si jiwa itu ke rahim ibu kita. Lahirlah kita dari alam rahim ke alam besar. Nah, dikatakan ya sahabat-sahabat, kita tuh sebenarnya lahir ke alam rahim lain. Dunia ini rahim 3 dimensi yang besar.
Kemudian yang harus dilahirkan yang kedua kali menurut Nabi Isa adalah jiwa kita harus lahir. Jadi seorang manusia itu harus lahir 2 kali. Udah kelahiran pertama nih, yang kelahiran kedua, nah ini. Itu yang dikatakan doa umur 40 tahun surat Al-Ahqaf. Kenapa doanya begitu? Karena itu menjelang kelahiran harusnya. Kelahiran yang kedua kali. Gitu, walau alam. Now it's sharing session. Silahkan sahabat-sahabat untuk barangkali dia mau berbagi pengalaman, perenungan, pengalaman ya yang berkaitan dengan ini yang kita sudah bahas jauh-jauh nih tentang suluk, kisah Musa, pengorbanan gitu ya. Jadi itu kisah menyembelih seekor sapi. Jadi kita membaca ayat ini dengan sebuah pemaknaan lain ya, ngelihatnya ke kita gitu, bukan sekedar oh ini kisah sejarah zaman dulu. Kan nggak mungkin Al-Quran ini kemudian kenapa ya? Jangan-jangan aku nih yang belum ini yang di surat Al-Baqarah ayat 71. Sapi yang belum pernah dipakai yang bajak tanah, jangan-jangan itu aku tuh yang masih banyak malesnya. Itu mesti harus dikorbanin tuh. Ya. Begitu. Silakan. Your turn. Langsung di-unmute aja Mbak Deo. Jangan ragu-ragu. Saya masih suka up down untuk tidak gelisah dan yakin akan jalan takdir Allah. Khususnya gelisah karena belum menikah. Sementara usia usia makin terbatas. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Nah, ini juga, ini persis yang kita katakan dalam itu ya. Surat Al-Baqarah tadi, dzalikal kitabul la raiba fihi. Jangan ada keraguan. Ayatnya jelas, Mbak. Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan. Jadi pasangannya udah ada. Masalahnya sekarang belum Allah pertemukan. Gitu ya. Nah, kembali ya, iman membawa kita kepada, oh tenang, Allah Maha tahu timing yang paling tepat. Kemudian ayat lain berkata, harus menguatkan kita, boleh jadi yang kita anggap baik, buat kita yang anggap baik adalah menikah secepatnya. Usia nih udah tiktok. Kata Allah tunggu, ada elemen lain yang kita belum siap. Yang kalau kamu nikah sekarang, goncang, 2-3 tahun cerai lagi. Gitu. Itu kita nggak lihat. Allah tahu siap atau enggaknya kita, menurut hawa nafsu kita, atau menurut pemikiran kita yang terbatas, aku udah siap. Kata Allah, bro, tunggu. Karena kesiapan kita juga banyak ya, ibu, bapak, macam-macam lah, pekerjaan. Kadang kita lihatnya nggak komprehensif. Dia Maha tahu. Jadi iman itu harus kita kuatkan lagi, tumbuhkan kembali. Kita minta iya. Nah, bersabar dalam menanti jalan keluar yang Allah berikan itu ibadah. Begitu. Jadi bismillah, nggak apa-apa, jalani masa penantian ini, maknai ya, itu jadikan sebuah sarana mendekat sama Allah Ta'ala. Jadi indah. Gitu. Amin ya. Berkorban untuk yang sudah meninggal, apakah lebih baik? Bisa juga. Saya juga kadang-kadang buat bapak gitu ya. Dan sebenarnya gini Mbak, kalau untuk yang meninggal kita juga selain berkurban ya di Idul Adha, kita bisa infak, bisa bilillah atas nama yang beliau. Wah ada pembangunan sekolah nih, lagi butuh ini, infak atas nama yang bersangkutan. Di sana nanti kemudian akan menerima cahayanya. Alhamdulillah, karena komoditi di sana kan bukan uang ya, cahaya. Karena amal solehnya kurang misalkan ya, tambahinlah sama infak bagi orang, sama yang kita yang terkasih yang masih hidup, yang care sama dia, supaya dia melanjutkan perjalanan di sana punya banyak bekal ya, punya selimutnya gitu ya, punya rumahnya yang bocor jadi ditutupin gitu misalkan ya, bisa insya Allah ya, walau alam gitu. Anyone else? Silakan, mana belum ada yang unmute ini. Jangan biarkan aku bicara sendiri, please.
Silakan. Langsung aja di-unmute, Mbak. Ini kajian loh ya, kajian. Jadi semua punya. Sama. Silakan Mbak Assalamualaikum. Wilma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teh Tessa. Iya, Hmm. udah lama nggak nongol, sering absen Teh Iya. Tessa. Mungkin ingin apa ya, mau share tentang testimoni suluk mungkin belum gitu ya. Lebih ke galau aja gitu. Jadi bentar, ini faktor hormonal nih, agak-agak sensi. Jadi kan take your time. Saya sekarang ceritanya lagi hamil. Alhamdulillah. Berapa bulan? Udah masuk 4,5 bulan lah. Oke, iya. Ya, kalau orang hamil kan sensi ya, kadang nggak perlu sedih gitu. Jadi kan beberapa bulan yang lalu saya sempat sakit ya Teh ya. Udah sempat konsul sharing sama Teh Tessa waktu itu via Japri karena nggak siap untuk ikutan kajian gitu untuk bercerita apa segala macam. Ternyata alhamdulillah semuanya udah terlewati, udah selesai operasi, udah beres. Alhamdulillah udah sebulan pasca operasi ya, 1,5 bulan lah. Itu rasanya badan udah cukup fit. Kalau sebelumnya masih lemas gitu, masih nggak bisa gesit untuk beraktivitas di rumah. Jadi kan selama sakit itu, sejak kejang pertama sampai akhirnya dioperasi gitu, itu dari bulan Oktober, November, Desember, itu benar-benar off gitu. Yang sebelumnya sibuk lah, bantu-bantu di rumah gitu, aktivitas rumah tangga lah semuanya dikerjain gitu kan Teh. Sekarang setelah sakit itu kan benar-benar nggak ngerjain sama sekali. Anak-anak diurusin sama ortu, sama suami gitu kan. Jadi ternyata setelah dapat titik cahaya gitu, udah selesai dioperasi, udah kembali ke rumah, udah penyembuhan gitu, rasanya udah ya Allah ternyata udah terlewati semuanya gitu dengan baik rasanya gitu ya. Terus udah mulai disiplin, rutin, menguatkan hati untuk ibadah yang lebih banyak, yang lebih apa ya, setiap saat tuh kalau teringat langsung zikir gitu, langsung ini yang biasanya nggak kayak gitu sama sekali gitu ya. Ya biasanya dulu kan palingan pikirnya habis sholat gitu, nggak yang pokoknya semenjak kejadian sakit itu akhirnya bisa menerima sakit itu lalu dioperasi gitu. Itu ketika apapun teringat gitu langsung zikir gitu, apapun itu zikir gitu kan. Nah, jadi saat melewati proses itu udah mulai sembuh rasanya gitu ya, dan udah mulai gesit untuk beraktivitas gitu. Ada rasa keinginan untuk do something new gitu. Ya waktu itu kan ketemu dengan banyak rekan-rekan ya yang bekerja yang di rumah sakit gitu ya. Ketemu teman, ketemu senior gitu. Terus banyak yang nanyain nggak kerja, nggak kuliah gitu ya. Terus ini apa agak-agak galau gitu. Padahal sebelumnya mantap ya untuk nggak kerja dulu lah, tungguin anaknya agak gede dulu gitu ya. Sekarang kan umurnya saat ini umurnya 19 bulan, yang kecil, yang gede udah 6 tahun gitu. Terus tapi karena biasalah ya manusia itu mudah tergoda-goda gitu kan. Wah udah enak nih badan nih kayaknya apa ya, jangan-jangan kemarin Allah mempertemukan dengan jalan itu gitu biar ketemu teman-teman, terus pikiran untuk lanjutin sekolah lagi, kuliah lagi atau bekerja gitu.
mulai cari informasi teh, berapa ya batas waktu untuk mendaftar gitu. Umur terakhir untuk mendaftar tuh bisanya berapa, mau masuk jurusan apa, udah nanya-nanya gitu ya. Tiba-tiba teh nggak seminggu apa 2 minggu ya, habis udah enakan badannya untuk bisa bener-bener mengerjakan pekerjaan rumah sendirian gitu, yang biasanya masih dibantu, badannya capek habis operasi gitu. 1,5 bulan adalah kayaknya udah enakan gitu. Ternyata 2 minggu kemudian teh, tiba-tiba makan itu nggak enak. Tiba-tiba makan nggak enak, bad mood gitu ya. Tiba-tiba nangis gitu. Ada sesuatu pemicu hal sepele gitu langsung kayak sensitif banget gitu. Dan selanjutnya akhirnya mual, mulai terasalah mual. Langsung ini, karena pengalaman sebelum-sebelumnya gitu, saya anaknya udah 2, tapi hamilnya sebelumnya udah 3 gitu teh. Yang pertamanya nggak keguguran yang pertama gitu ya. Jadi saya udah tahu nih, kayaknya hamil deh gitu, tapi kok bisa gitu ya. Ini kan habis sakit, masih proses pemulihan, tapi apakah badanku sekuat itu gitu ya, sesubur itu gitu, kok bisa tiba-tiba hamil gitu. Terus nggak percaya nih, lihat dulu. Ternyata 3 hari setelah mual itu terasa, saya tes dan positif gitu. Terus Masya Allah, ya. tapi trauma gitu teh. Saya ngerasa belum siap gitu. Karena kehamilan yang anak yang kedua itu setelah anak saya sudah selesai disapih, udah free lah gitu, udah disapih, udah bisa melakukan sesuatu dengan bebas sayanya gitu, udah istirahat batin dan fisik gitu ya. Tiba-tiba yang ini anaknya masih 16 bulan, saya udah isi lagi gitu. Traumanya adalah hamil saya itu mual sepanjang hamil. Jadi udah kebayang nih, aduh ini bakalan ngejalanin dengan berat gitu. Sebenarnya bukan apa ya, itu kan kayak yang Tetesa bilang tadi, sebenarnya Allah ngasih hadiah, tapi ada dalam hati kayak aduh kok nggak kuat gitu, berat jalannya gitu kan. Jadi kayak kemarin udah semangat tiba-tiba wah di rumah lagi nih gitu. Harus dibantu lagi nih, padahal kayaknya kemarin udah independen, udah bisa kerja sendiri, udah bisa ngurus anak lagi gitu ya. Jadi kayak sekarang tuh kayak kemarin sempat udah happy sih, ada grup yang nyemangatin gitu, oh hamil ya insya Allah kalau bulan puasa, meskipun nggak bisa puasa, tapi doanya lebih makbul gitu kan. Betul. Tapi ternyata Ada syariat. Terus? Tetap ada fase-fase yang ngedrop lagi gitu kayak, aduh aku kok nggak bisa melakukan sesuatu dengan baik saat ini, butuh bantuan sementara. Jadi kayak ngerepotin orang di rumah. Jadi aduh dikasih hadiah tapi kok nggak bersyukur gitu ya. Sementara orang lain banyak yang mencari untuk bisa mendapatkan anugerah seperti itu. Jadi kayak belakangan tuh galau gitu kayak. Saya tidak menikmati proses itu teh. What help, Mbak Wilma? Apa yang bisa membantu dalam kondisi seperti ini? Karena udah pernah What do melewati you yang need at this moment? sebelum-sebelumnya, saya jadi lebih tahu triknya gitu. Kalau mual harus langsung makan gitu, harus cari apa yang dimau. Makan gitu. sedikit-sedikit tapi sering ya. Tapi memang mualnya itu tidak bisa kayak ngerasa kayak orang lain kok hamil nggak kayak gitu ya gitu. Orang lain kok kayaknya hamil bisa kerja, bisa sukses juga. Toh di sana mondar-mandir di rumah sakit tetap bisa berjuang di puskesmas dan segala macamnya. Tapi kok saya selemah ini gitu, dari yang kemarin ibadahnya rajin gitu ya. Tapi kan setelah mual kayak mengusahakan untuk bisa ngobrol, untuk bisa mengaji aja itu cukup berat gitu, kayak harus fighting banget gitu buat bisa menghilangkan perasaan ingin muntah gitu di saat membaca Al-Quran gitu.
untuk bisa bangun. Padahal sempat sholat tahajud setelah sakit itu sempat sholat tahajud. Pokoknya ini udah kehidupan yang kedua nih, masa nggak mau Hmm. memperjuangkan sholat tahajud. Tiba-tiba udah kayak gitu, kayak semua ibadah-ibadah tuh kayak terbengkalai lagi teh gitu. Jadi kayak banyak yang Hmm. kurang gitu, sholat sunatnya banyak yang kurang gitu. Kemarin pun nggak puasa gitu, sementara puasa sebelumnya belum dibayar gitu. Jadi kayak, aduh ya Allah ini gimana ya, saya salah, kurang bersyukur seperti apa ini ya gitu. Udah dikasih Hmm. begini gitu loh. Jadi Ya. kayak merasa nggak berguna aja gitu teh. Mhm, mhm. Ya banyak aspek di situ ya. Tapi sebenarnya tadi karena disebut mual berkali-kali ya. Mual itu secara fisiologi berkaitan dengan stomach, lambung. Mhm, Berkaitan dengan makanan tadi sebutkan kalau diisi makanan ya karena yang makanan masuknya ke lambung ya. Lambung itu berkaitan erat dengan pikiran ya. mhm, Jadi ya ini tadi ya karena kita sedang kajian suluk ya. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam nomor 3 itu mengatakan kekuatan himmah tidak akan mampu mengoyak tirai qadar-qadar. Himmah loh yang disebut kekuatan himmah. Kadang suka diterjemahkan keinginan yang kuat, tapi himmah itu sulit diterjemahkan kata-kata itu. Karena lawan dari himmah adalah syahwat. Apa itu himmah? Himmah itu keinginan, tarikan kepada Allah Ta'ala. Keinginan kuat, tapi orientasinya Allah Ta'ala. Jadi itu sungguh sebuah keinginan yang tinggi. Mbak yang ingin bekerja, beramal soleh, ya, beribadah gitu ya, pengen umroh, pengen himmah itu. Tapi bahkan itu pun tidak akan mampu mengoyak tirai qadar-qadar. Ada takdir-takdir yang sedang Allah timpakan. Makanya suluk itu prinsipnya gimana caranya kita melatih diri, menyesuaikan diri dengan apa yang Allah kehendaki. From moment to moment. Pengennya kerja. Ya badannya dibikin gini. Di situ fungsinya subhanallah, subhanallah. Tasbih. Mengalir. Dengan apa yang dia mudahkan. Jangan ngoyo. Ya, aku ingin begini ya Allah, tapi Allah tarik ke sana. Ya udah ikut tarikan Allah. Itu namanya bertasbih. Ya, esensinya kita bagaimana meleburkan diri dalam kehendak Allah Ta'ala. Itu nggak mudah. Harus berkali-kali mati dari diri sendiri. Dikosongkan lagi, kosong. Karena letupan hawa nafsu itu, waduh, triliunan jumlahnya. 4 trillion 10,000 kata seorang sufi namanya Bowo Muhayyadin. Orang Sri Lanka tapi pindah ke Amerika ngajar sufi di situ. Sampai sekarang umatnya banyak. 4 triliun 10.000. Gimana tuh? Setiap saat kita istighfar kita kurang dari 1.000 sehari. Jadi sisanya keliaran. Itu yang menjadi Tuhan dalam diri kita biasanya. Itu yang mengendalikan kita. Itu yang bikin kita terpecah-pecah kayak tadi tuh. Jadi nggak muwahid. Jadi nggak menyatu dengan dia, dengan takdirnya, dengan tulisan apa ya, itu. Nah, kesadaran itu buat Mbak Wilma, istighfar yang banyak. Istighfar itu memotong tarikan-tarikan yang membuat kita menjadi tersesat. Tarikan-tarikan yang membuat kita punya pikiran, aku kan gak enak. Ya udah bismillah, kondisinya seperti itu, ikhlaskan. Leburkan diri kita, ikuti takdir yang Allah sedang tuliskan hari per hari. Ya, jadi itu suluk. Jadi banyak kita membantu supaya tadi kan ayatnya apa yang kau anggap baik belum tentu gitu. Buat kita pengennya mandiri itu, tapi kan Allah kasih dalam kondisi seperti itu. I know it's not easy buat orang yang biasa independen, dia mandiri, sangat tidak mudah untuk aduh aku ngerepotin. I know that feeling gitu. Tapi iya. ketika Kemarin kan kita dikondisikan bagaimana gitu. kemarin itu kan, Mm-mm. habis sakit gitu kan, itu kan ngedrop banget Mm-mm. ya. Pada saat sakit itu benar-benar yang, saya, cacat lah pada saat itu, lumpuh gitu ya. Lumpuh gitu, pokoknya kita kata suami, "Kita lewati ini, kita selesaikan, Mm. insya Allah setelah itu kita semoga semoga semuanya berjalan lancar." Jadi kita
bisa berkegiatan lagi seperti biasa dan lebih sadar dengan nikmat dari Allah, kayaknya gitu ya. Saat itu saya merasa dapat apa ya, dapat bukan hiburan, apa ya, lebih kayak dorongan yang kuat dari suami, support gitu ya, support banget lah gitu. Oh iya gitu ya, biar bisa ngurus anak lagi, biar bisa tidak ngerepotin orang tua lagi di rumah, biar bisa bantu suami lagi gitu-gitu bla bla bla. Dan seperti yang Teh Tesya sampaikan tadi, sebenarnya ada saat-saat di mana lagi waras gitu. Lagi warasnya kayak gini, kayak kemarin ya, beberapa saat yang lalu itu berkontak sama Mbak Rosita gitu ya. Gimana kabar sekarang? Dan setelah apa, di akhirnya Mama jawab gini gini gini. Tapi pada saat menjawab itu langsung ngomong gini ke Mbak Ita, Mbak Ita ini kayaknya Allah lagi ngasih apa ya, lagi ngasih kebaikan sesungguhnya gitu. Karena pada saat sakit kemarin, meskipun udah operasi itu logika apa ya, perasaan bahwa saya masih sakit itu masih ada gitu. Jadi saya tuh masih ngerasa sakit gitu loh, Teh, gimana ya, feeling-nya tuh kayak saya masih di fase yang kemarin, ada tumor di kepalanya gitu, masih habis pemulihan, habis dibedah gini-gini bla bla bla, jadi kayak masih mikirnya begitu. Nah, tiba-tiba habis hamil nih, itu hilang semua, Teh, jadi kayak yang Allah ngasih sesuatu yang bisa ngebikin saya melupakan kesedihan di masa lalu sebenarnya gitu. Jadi sesungguhnya ini saya udah dapat hikmahnya sendiri, tapi ketika menjalaninya ternyata wah 9 bulan itu masih lama loh gitu, kayak aduh gimana gitu ya. Pada satu hari semangat, tapi pada hari lain itu ngedrop lagi gitu, dan karena kita hormonalnya hamil itu adalah sensitif, jadi kayak aduh saya kok gini lagi ya, nangis lagi, sedih lagi gitu. Padahal ini kan anugerah gitu dikasih sama Allah buat melupakan kesedihan yang lalu. Udah berarti Allah yakin saya saat ini sehat, Allah yakin saya bisa, dan hikmahnya adalah ya Allah suruh saya di rumah lagi dulu untuk sementara gitu. Saya harus bisa Betul, betul. sabar gitu. Tapi ya Iya. apa ya, menjalaninya itu yang ternyata tidak mudah gitu. Oh, butuh Menyabarkan proses, keadaan Mbak. ini. Butuh proses. Lawang tawaf tuh 7 putaran, ya, lari Safa Marwa. Jadi nggak cukup cuman 1 putaran terus kita mana kok aku gini lagi, ya iyalah baru 1 putaran, terus harus sabar terus itu. Berarti kan masih ada bolongnya, nanti kita keliling lagi gitu, harus bersabar dalam mentawafi kehidupan, ya. Jadi di setiap, kan ini qalb tuh 7 lapis langit itu dalam surat Fussilat. Tawafnya begitu, jadi masih terpuruk lagi Teh, gimana? Nggak apa-apa, jalan terus gitu. That's the only way. Yeah, that's the only way. Dengan ibadah pun yang menurun gitu, apakah memang Allah akan sangat paham itu gitu, Teh, yang aduh kemarin kok kayaknya ibadahnya ini komplit banget nih sehari, amalan-amalan, ada al-waqiah, ada salat duha, ada apa semacam. Sekarang pas lagi Nah, kuat gitu diusahain banyak gitu, ketika lagi ngedrop ya saya sebisanya gitu loh. Gimana tuh? Apakah Allah supaya benar-benar Allah sedang mengerti? mengajari, kan ibadah itu luas. Nggak cuman baca waqiah, nggak cuman itu. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar pada amal-amal adalah kurangnya rasa harap di sisi yang fana. Jadi kita tidak bersandarkan kepada amal, ya. Amal apa sih makna amal kita? Ibadah ratusan tahun non-stop sekalipun dengan satu nafas tuh rasanya nggak bisa dibalas tuh dengan kita hidup gitu ya. Jadi ini visi kita dalam beribadah dilandasi dengan kebersahdirian. Kalau hari ini, kemarin ya, Allah kasih keluangan bisa baca Quran, baca waqiah, yes, do it. Hari ini anak nangis, demam, ibadahnya ngurusin dia, mungkin nggak sempat baca Quran. Ya, nah itu di situ kita harus fleksibel. Makanya kita harus, pokoknya kuncinya ikhlas. Jadi segala sesuatu jadi ibadah. Alhamdulillah, kalau kadang-kadang kan kita syahwat spiritual, ya pengennya ngaji, ya kadang-kadang kan Allah beda-beda. Ada tamu lah, apa itu nggak ibadah? Ya ibadah juga.
tiba-tiba ada mertua mungkin nginep, kan jadi waktu tercurah untuk kegiatan yang lain. Kadang kita kesel, ya kan, dengan begitu. Aduh, biasanya aku ya gini, ya gini. Ya, nah itu suluk itu mesti punya agility gitu, punya kemampuan untuk fleksibel melihat perubahan takdir. Pengennya begini, tapi kondisi begini. Nah, berserah diri, ya. Subhanallah tuh di situ zikirnya. Aku ya udah, seperti tamu Allah yang kita jamu dengan sebaik-baiknya. Jadi itu dari saat ke saat tuh perubahannya. Bahkan dari tidak hari ke hari, jam ke jam tuh beda-beda. Kadang tamu itu berupa perasaan, bukan hal yang fisik ya kan. Gimana kita ngadepin ini? Kadang berupa berita yang kita lihat di handphone kita dan lain sebagainya. Gitu ya. Di situ jadi kita belajar jangan semata-mata menilai oh ibadah saya turun karena tadinya saya sehari sejus sekarang kurang. Barangkali Allah ingin perkenalkan sisi yang lain. Ya, ibadahnya luas ibadah. Allah sedang memperkenalkan kepada kita bentuk-bentuk peribadatan supaya kita membuka gitu. And itu rahmatnya ya. Luar biasa kan? Coba kalau harus begitu gitu kan repot. Sementara kehidupan kan beda-beda. Apalagi anak masih kecil-kecil. Ada saatnya nanti mereka sakit. Nah, sama sekali. Saya waktu si Rumi di opname, Mbak, aduh itu umur setahun ya, nggak mau tidur kecuali di pangku ibunya. Saya tidur sambil duduk di sofa di rumah sakit karena dia ada apa namanya oksigen apa jadi harus deket sama alat. Ya udah, karena kalau di Indonesia nggak boleh ditemenin yang lain, jadi suami sama kakaknya nginep di Ronald McDonald's House gitu deket rumah sakit. Di kamar itu cuma saya sama si Rumi. Udah waktu sholat nih datang, anak begini mau wudhu gimana? Tayamum Mbak saya. Tayamum, sholat sambil duduk ya. Kerudung diginiin, pokoknya nutup. Tapi dalam kesaksian saya, that's one of the moment di mana Allah memberi jaza yang besar lewat sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Dan itu menghasilkan diantaranya kitab Nabi Idris yang alhamdulillah diterjemahkan. Kan nggak tersangka tuh, nggak masuk akal. Kata mursyid saya nih ajaib. Coba ya, ibu rumah tangga ya, emak-emak, latar belakang dokter. Nggak ada hubungannya, nggak belajar pesantren, nggak belajar ilmu ini kan, dan menerjemahkan kitab yang secara saintis gitu, orang tuh itu orang S3 gitu ya. Gak masuk akal lah pokoknya. Kalau sahabat-sahabat mau baca hasil terjemahan namanya kitab Nabi Idris, itu 10 tahun nerjemahinnya. Bukan secara bahasa saja, tapi kalimat sekata demi kata seperti tadi. Gimana menerjemahkan himmah, takwa pun nggak bisa diterjemahin, susah. Harus harus paham apa itu takwa, apa itu himmah. Banyak kalimat-kalimat seperti itu. What I'm trying to say is, saya belajar dari pengalaman sendiri. Ternyata ya menuju Allah itu jangan kita mencekoki Allah dengan aku ingin menujumu dengan begini ya Allah gitu. Dengan sholatku, dengan enggak, kita ngikutin pintu yang dia bukakan. Gitu caranya. Bukan kita mendikte Allah ini ya, persembahanku padamu. Atau Allah enggak, wait. Itu seperti gini, kalau kita tuh dulu, saya karena di marketing ya, kita berasumsi semua orang suka tas, you name it, Michael Kors, Hermes, misalkan. Belum tentu. Kalau mau ngasih hadiah sama seseorang, mesti research dulu dia pengennya apa. Baru pas tuh. Nggak semua orang suka barang-barang tertentu. Sama, Allah Ta'ala tuh maunya apa di setiap momen. Dia yang paling tahu. Dan yang pas buat kita. Bukan kita mendikte. Pokoknya saya ingin mendekat kepadamu dengan melakukan ini. Nggak bisa. Suluk itu justru kebalik. Caranya adalah kita membuka diri, ya Allah tunjukkan hamba bagaimana hamba harus beribadah padamu. Nah, di situ beda tuh masuknya. Apa yang dibukakan hari ini? Ada waktu luang, sholat.
ngaji. Tidak ada waktu luang, lakukan apa yang dia hadirkan. Gitu. Jadi mengalir dengan waktu dan yang apa kondisi yang dia hadirkan. Ya, sufi itu anak-anak sang waktu. Setiap saat kita huwal hayyul qayyum dalam suatu penciptaan yang baru. Ya, mengalirlah dengan itu. Ya, mengalir dan itu akan membuat kita lebih nyaman, Mbak. Walau alam. Baik, Teteh. Gitu. Terima Ya, kasih jadi banyak. jalani nggak apa-apa. Jadi kondisi ini yang lagi kondisi seperti ini, justru ini biasanya Allah tuh ngambil orang di saat terfakirnya ya, kondisi yang paling terpuruk dia ambil. Gitu. Jadi banyak hal dalam hidup tuh yang nggak masuk akal kok. Contoh ya, ini pengalaman lagi ya. Kemarin tuh nisfu Sya'ban. Kan kita sholat baroah. Biasanya 100 rakaat. Habis Isya itu biasanya 100 rakaat itu it takes seumur hidup ya. Dari mulai suluk 2001 nggak pernah berhasil, Mbak. Sholat baroah itu. Dulu pernah kerja ya sampai mengkondisikan aku hari itu libur. Kopi dijejer. Sempet bahkan booking hotel ya, biar nyaman. Sendirian. Tertidur pulas. So for 20 years or something, gak pernah. Paling 50 tertidur, nggak nyampe 100. Tapi dengan semangat, ya Allah kan aku niat, mohon niatnya dihitung gitu. Lah kemarin tuh, wah justru di momen dimana dalam hati ya, secara pikiran, bisa gitu nanti malam, soalnya malam sebelumnya kerja sampai jam 2 pagi, tidur cuma 4 jam, pagi anak-anak sekolah, wah seharian penuh tuh saum. Physically biasanya masuk Isya, maghrib itu udah tepar. And yes, what happened was, begitu habis Isya, saya udah jauh-jauh minta izin sama suami, malam ini nisfu Sya'ban, izin saya mau menyendiri di kamar. Oke, ternyata dia beberapa kali nengok gitu. Ternyata saya banyak tertidur di atas sejadah. Jadi memang dilelah tidur setelah Isya itu. Dan tidurnya dalam posisi masih pakai mukena di atas sejadah. Tapi bangun itu jam 10, tiba-tiba ada, entah kenapa seger aja tuh. Dan diberi kekuatan. Alhamdulillah, for the first time ever. Nyampe 100 rakaat. Di situ saya dalam Allah, begitu saya menorehkan 2 rakaat terakhir, wah saya sadar, berarti benar kita tuh nggak bisa mengandalkan hitung-hitungan ini nih. Hitungan saya nggak bisa, ternyata Siap-siapin bisa. banget nggak bisa ya, Teh? Nah, pas disiapin banget malah nggak bisa. Nah itu coba. Artinya kita tuh benar-benar, ya bukan berarti nggak bikin persiapan ya. Iya. Cuma kita tidak menyadarkan diri pada persiapan kita, pada kekuatan kita itu. Maknanya. Nah itu terjadi berkali-kali kok. Jadi berkali-kali. Begitu kita pede nih presentasi, ini lidah dibikin buyar. Nah itu kan sombongnya di situ. Hati-hati. Kalau kita lepas dari tawakal sama Allah, dia maha pencemburu ya, diambil tuh. Hati-hati. Jadi itu betul-betul kita harus ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, diseru terus. Ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Di semua saat, di semua keadaan, seru dia. Itu yang membuat kita menjadi kuat. Karena kehadirannya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ya. Semoga makin menguatkan, Mbak. Insyaallah. Makasih banyak. And pada saat, and pasti akan turun. Pasti, namanya manusia. Di saat itu, panggil kembali Allah. Ya, momen-momen penurunan itu adalah sebuah momen di mana dia ingin mendekat dan kita lupa. Ya, wallahu alam. Gitu ya. Alhamdulillah. Dari Mbak Dela, betapa baiknya Allah ya Teh, kita mendekat pada Allah bisa dengan cara apapun, malah itu rahmatnya. Kemarin saya berpuasa hanya bisa kurang dari 15 hari. Awalnya sedih dan kesel, tapi semangat beribadah. Setelah bisa menerima, saya merasa Allah Maha Besar dan mendekat padanya menjalani apapun di hadapannya. Ya, apapun. Pokoknya jangan berhenti mendekat dia, walaupun kita harus merangkak. Sekalipun. Pokoknya begitu kita berhenti and give up,
putus asa, itu kiamat. Nggak mau kita boleh kehilangan apapun, tapi semangat untuk ya Allah pokoknya buatmu. Aduh, ketiduran lagi, nggak tahajud, aduh coba lagi. Nah itu semangat itu tuh yang kita nggak mau kehilangan. Aduh tergelincir lagi, berbuat salah lagi, berbuat dosa lagi. Tapi ya Allah, aku ingin tetap mendekat padamu terus gitu, nggak berhenti. Ya, itu that's the way. Dan masalah sampai atau enggak kun fayakun buat dia. Dia akan melihat gimana sih keinginan kita benar-benar mendekat atau you just simply wanna give up. Are you going to give up? No. Ya, pokoknya jangan menyerah dengan kondisi apapun yang diberikan, dengan situasi apapun. Ya, doanya kok kata Rasulullah, begitu kita bilang kok doaku Allah tidak mengabulkan doa, ya udah di situ terhenti prosesnya. Padahal di balik sebuah penundaan ada sebuah proses yang sedang berjalan yang kita nggak lihat itu. Apa yang sedang dia proses? Makanya harus beriman kepada yang gaib. Ya, dia bekerja kok tanpa harus woro-woro gitu. Kita yakin dia sedang bekerja dan dia selalu setiap saat dalam kesibukan. Ya, kita tenang sebenarnya bersandar kepada zat yang nggak pernah mengingkari janji, zat yang kalau kita minta dia standby, zat yang maha mendengar. Ya, dia tahu, bahkan kita sebelum ngomong dia tahu, tapi tetap kita bicara untuk supaya memberkati lisan ini gitu. Sebagai tangga kita untuk bermunajat kepadanya. So panggil dia kapanpun. Ya, itu yang membuat kita tenang gitu. Itu yang membuat kita teguh. Itu yang membuat kita kemudian menjadi tegak kembali untuk menghadapi takdir kehidupan kita masing-masing. Semoga menguatkan ya, semoga memberi sebuah kesejukan di tengah padang gurun kehidupan ya. And then kita kembali lagi menekuni ini, and then ya semoga minggu depan kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama dalam majelis mengingat Allah Ta'ala supaya menguatkan kita menghadapi kehidupan dan mengingatkan kita betapa how wonderful life is gitu. Tersenyum menghadapi takdir, senyum menghadapi walaupun hati menangis ya, nangis gitu, berat iya gitu. Allah tahu, tapi itu pengorbanan. Di balik hal-hal yang kita tidak sukai, sungguh banyak kebaikan di dalamnya. Percaya aja itu. Dan kita akan menghadapi, nanti suatu saat lagi, kita ngumpul-ngumpulnya di alam lain, wah senyum sendiri. Oh, untung ya dulu kita sabar, ternyata buahnya luar biasa. Baik. Sebagai penutup, bicara tentang penderitaan yang harus dijalani, ada sebuah kisah seorang ibu yang kehilangan bayinya berkali-kali. Buat orang tua, tak ada hal yang paling menghancurkan kecuali kehilangan buah hatinya. Hancur. Dan itu berkali-kali. Sampai pada kondisi dia bertanya, kenapa ini terjadi? Sampai mulai imannya agak mulai goyang, tapi kemudian dia Allah menyelamatkan dengan memperlihatkan kepada dia bahwa yang hilang itu dia bisa ambil, dia bisa jelang di alam lain, yang alam berikutnya. Menjadi sebuah kebaikan yang luar biasa. Dan di situ dia katakan, ambil lagi kalau gitu berkali-kali. Jadi pengetahuan kita tentang sesuatu ya itu membuat kita berubah cara pandangnya terhadap bentuk penderitaan yang tengah kita hadapi. Itu kenapa dalam Al-Quran, dalam hadis ya, dikatakan orang yang mati syahid itu ya, begitu melihat jaza anugerah yang mereka lihat di alam lainnya, dia ingin dibalikan lagi supaya aku bisa dibunuh berkali-kali gitu. Dibunuh itu kan dalam kondisi yang tidak mengenakan gitu. Jadi ada sebuah kondisi yang tidak enak di dunia ini yang kalau kita sabar hadapi itu anugerahnya, karunia-Nya besar di sana. Itu yang sebenarnya kita belum lihat.
Itu yang kata Allah, sabar ya, aku kasih kamu yang lebih baik. Nah, kita bisa nggak sabar? Menelan dukamu. Kata Rumi, mana dukamu gitu. Kita bagian dari bersuluk, kedewasaan dari si jiwa, dia mulai adem gitu ya, dia mulai tenang ketika menelan pil pahit. Dia dicambuk sedikit-sedikit tuh nggak nangis, itu masih jiwa yang cengeng, jiwa yang belum grow up. Kalau jiwanya sudah makin dewasa, seusia badan dewasa tapi jiwa bisa jadi masih bayi gitu masalahnya. Itu belum bersuluk. Makanya suluk tuh pertumbuhan. Jiwa makin dewasa, dia makin seperti tadi ya, mau digunting-gunting dia diem. Ya Allah, ini. Jadi mau dia menggenggamkan bara di tangan kita tidak melihat bara itu, tapi melihat tangan yang menyampaikan bara itu. Kita lihat ini darimu, ya Allah, ini darimu, ya Allah, ini darimu. Nangis nggak apa-apa. Lihat ini dari Allah, ini darimu, ya Allah, ini darimu, ya Allah. Itu ya, ketika kita menghadapi sebuah hal yang tidak menyenangkan, menyakitkan, ingat itu pun dari Allah Ta'ala. Jazanya, karunianya, balasannya menunggu kita. Itu kenapa salah satu pilar iman adalah iman pada hari akhir. Apa-apa yang hilang, yang luput dari kita di hari ini, sahabat-sahabat jangan khawatir, di sana dapat. Gitu. Ya, jadi nothing tulus sebenarnya kita hidup tuh. Nothing tulus. Di sini nggak dapat, oh ya di sana. Bahkan jodoh pun, Mbak, jangan khawatir. Di sini katakanlah ya, di sini nggak dapat, bakal ada gitu. Nah, tapi bagaimana kita menjelang itu dengan sebuah penerimaan yang ikhlas gitu. Semoga Allah Ta'ala membantu kita menerima, berserah diri dengan ketetapannya dalam hidup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wow, cukup panjang hari ini ya, 1,5 jam. Baik sahabat-sahabat, kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Saya pamit Alhamdulillah, dulu ya. turnuhun Teh Tessa. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Tessa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Turnuhun Teh Tessa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh.